Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial project aplikasi Java NetBeans kami. Kali ini kami akan menjelaskan project yang kami buat, yaitu destinasi pantai di Jawa Timur. Sebelum kami memulai tutorial kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Hai guys, this is a video review dari kelompok kami. Saya Tom Haroni. Saya Tony Hermawan. Saya Felix Basian. Saya Muhammad Jiblarifin. Oke, setelah tadi perkenalan, kita mulai tutorial kita. Langsung saja kita buka NetBeans. Oke. Kita mulai membuka file baru. Filenya untuk new project. Pilih new project. Di new project ini ada beberapa pilihan. Kita pilih saja Java application untuk membuat aplikasi. Next. Kita tulis saja project name sesuai yang kita inginkan. Tulis saja adalah bin project akhir. Klik finish. Ini adalah tampilan untuk public main class dari project akhir. Kita mulai membuat program sederhana saja, yaitu tampil kata hello world. Kita singkat menggunakan kita ketik saja hello world, kita save, kita run. Nah, ini tampil untuk hello world. Nah, untuk selanjutnya kita mulai menggunakan atau belajar frame. Kita hapus saja, kita save. Kalau frame, kita pilih pada package project akhir, klik kanan, new. Ini ada beberapa pilihan. Ada JVM form, ada Java class, folder, Java package, Java interface. Untuk yang kita butuhkan saat ini adalah JVM form. Kita pilih, kita namai saja data. Nama kalau program kan harus ada login biasanya. Kita pilih login saja. Login. Oke, finish. Nah, ini sudah tampil frame. Di frame ini kita bisa atur sesuai dengan pilihan kita. Oke, ini adalah set from design yang untuk mengubah panjang atau lebarnya, tingginya. Kita atur saja 750 sampai 600. Oke, kita save. Kita kemudian memudahkan palet. Ini digunakan untuk mengisi frame-nya. Oke, kita mulai memberi background. Caranya drag kemudian drop label. Ini untuk backgroundnya. Kemudian klik properties. Sebelum itu kita ubah dulu layout dari frame. Setnya kita buat absolute agar bisa pas. Properties. Untuk teksnya kita hapus saja. Untuk ikonnya kita masukkan foto yang ingin kita buat background. Kita klik, kita pilih cover 4, pilih yang kita pilih, klik OK, close, kita drag kemudian, atau bisa kita ubah kembali sesuai yang kita inginkan, sama saja seperti yang tadi. Oke. Salah. Oke. Nah, untuk backgroundnya sudah tampil. Kemudian kita butuh icon kembali. Ini untuk memberikan keterangan nama. Kemudian kita butuh label kembali, label 3.
kita butuh text field untuk mengisikan username dan password field untuk passwordnya. Kita butuh 3 button. Yang pertama untuk login dan kedua untuk exit. Kalau di project itu biasanya ada login untuk admin dan untuk free user. Jadi kami menggunakan button untuk free user. Jadi kalau digunakan seorang yang tidak mempunyai akunnya bisa langsung masuk. Oke, kita sudah menambahkan. Oke, kita kemudian tarik label yang untuk background, kita taruh bawah sendiri agar semua bisa tampil. Oke, kita tekan. Kita edit CSS filenya. Oke, kita hapus saja edit text-nya. Edit text kita hapus. Oke, kita edit login, kita ubah namanya. Kita menggunakan free user. Digunakan untuk seandainya kita tidak tahu password atau username ya, kita bisa langsung masuk. Oke, yang ketiga exit. Labelnya kita ganti username dan ini password. Kita lanjutkan. Oke, sudah seperti ini. Mari kita isi shortcut-nya. Kita search dulu. Kita isi shortcut-nya. Kita membutuhkan variabel string user sama dengan untuk jtext field-nya tadi. Get text untuk memberikan isi teks tadi, teks. Kemudian kita kembali mengisikan string password sama dengan j password field get text. Untuk codingnya kita menggunakan if agar selain password atau username-nya yang kita masukkan ke sini, selain itu tidak bisa masuk ke program yang kita atau aplikasi yang kita pilih. Kita menggunakan if user dot. Nah, ini memberikan untuk string yang lainnya. Untuk memberi nama usernya, jika user sama dengan admin, dan password dot f sama dengan kita pilihkan passwordnya saja, kita isikan selamat. Jika menggunakan if, maka setelah kondisi maka akan tampil aksi.
Aksi ini digunakan untuk menuju frame yang selanjutnya. Kita isikan, hanya kita isikan else-nya, else. So maksud dari else ini adalah jika kondisi dari jtext field atau jpassword fieldnya kosong atau 0, maka akan tampil login gagal. Ya, kita sudah selesai membuat program login. Kita save. Maka kita perlu langkah selanjutnya, yaitu membuat frame baru. Kita namakan saja home. Oke, kita copy Java awt-nya untuk menuju ke frame home-nya. Kita masukkan ke aksi dari if tadi. Kita kasih dispose, kita save. Ini coba kita save all maksudnya. Kita sebentar. Untuk Java awt dari login ini perlu kita masukkan ke kelas yang awal agar kita kalau merun project yang keluar adalah loginnya sebagai main programnya. Kita save. Maka dari itu kita jalankan. Kita tunggu. Oke, username tadi kita isi admin, passwordnya kita isi selamat. Kalau kita klik, maka akan tampil ke frame selanjutnya. Oke, kita lanjut kembali ke membuat frame menu. Ya, di sini saya sudah mengisikan gambar dari JLabel. Kita isikan gambar background seperti langkah yang tadi. Untuk ikon-ikon ini saya isikan gambar berupa ini. Untuk eventnya, kalau gambar kita membuat mouse click. Mouse click ini artinya ketika kita mengklik gambar, maka akan terjadi aksi atau menuju ke sesuatu. Kita klik saja. Nah, di shortcut-nya ini sudah diisikan ke Java awt data pantai. Maka ketika kita mengklik gambar tadi, kita akan menuju ke frame data pantai yang sudah kita isikan ke event mouse click dari gambar tadi. Kita coba run. Kita coba run saja. Menu. Kita klik. Nah, maka akan tampil ke frame lain yang Java awt-nya tadi diisikan ke event mouse click tadi. Oke, untuk pengisian atau link list data pantai akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita akan membuat frame untuk data pantai dan link list. Sekarang kita mulai untuk membuat link listnya dulu. Klik link list. Kelas pantai. My link list.
sama dengan new link list kelas pantai. Public index sama dengan 0. Nah, sekarang kita sembuhkan dulu. Nah, sekarang kita membuat variabel untuk data yang ingin diisikan untuk memberi konstruktor dan getter. Sekarang kita mulai untuk membuat kota, nama, gambar, dan keterangan. Private string kota, string nama, gambar, dan terakhir private string keterangan. Nah, sekarang kita membuat konstruktor, ketik source, insert code, lalu konstruktor, centang semuanya, klik generate. Nah, sekarang kita membuat untuk getternya, ketik source lagi, terus insert code, sekarang getter, cawang semua, generate lagi. Nah, ya, sekarang setelah membuat metode getternya, save dulu. Setelah di save, kembali ke kelas pantainya. Sekarang kita membuat isi data dan tampil. Sekarang kita membuat untuk isi datanya, isi data dan tampil. Setelah membuat isi data dan tampil, sekarang kita membuat untuk isinya. Nah, ini untuk mailing list untuk isi data. Ya, sekarang tadi setelah mengisikan isi data dan tampil, sekarang kita ke ini, metode isi data untuk mengisi mailing listnya dan data-datanya semua. Nah, ini untuk yang mailing list untuk isi data, dan yang ini untuk yang tampil, metode tampil. Ya, setelah mengisikan metode tampil, sekarang kita coba untuk run project. Sekarang coba kita run dulu untuk program yang tadi kita buat. Nah, ini kan sekarang udah terisi semua. Coba kita next. Udah ada isinya semua. Review. Udah selesai untuk yang frame pantai tadi.
Di sini saya akan menjelaskan step-step cara pembuatan buku tamu yang kami gunakan. Pertama, sediakan jelabel untuk nama, alamat, pesan-kesan. Kemudian beri 2 cetek file untuk nama dan alamat, 1 cetek area untuk pesan. Kemudian beberapa button untuk preview, next, entry, save, home, and exit. Setelah kita mendesain seperti ini, kita masuk kepada source code-nya. Setelah masuk pada source code, kita buat link list. Kebetulan saya sudah buat link listnya, dan juga kita buat kelas yang akan digunakan. Kemudian kita buat konstruktor dan juga metode-metode yang digunakan. Kemudian kita buat metode load group data. Sini terjadi error karena load group data belum kita buat metode, jadi langsung create metode load group data. Kemudian hapus mulai terus sampai sini dan masukkan shortcode datanya. Kebetulan saya sudah buat shortcode load group data, jadi tinggal copy paste yang telah saya buat. Masukkan load group data. Terjadi pemberitahuan import classes karena pada load group data ini kita belum mengimportkan beberapa kelas yang dibutuhkan. Klik OK saja untuk automatic import. Setelah kita buat load group data, kita kembali ke atas, kita buat metode tampil. Sama seperti load group data, tampil kita create method dan kita isikan source code-nya. Sama seperti yang tadi, kita OK untuk automatic class. Setelah kita buat tampil, setelah metode tampil, kita isikan entry data untuk J button 3. Untuk ini digunakan agar JTAG field dan JTAG area yang kita gunakan dalam bentuk kosong pada saat kita pertama kali membukanya. Setelah itu kita buat save pada J button 4. Kita copy source code-nya. Seperti yang tadi, langsung import class automatic. Di sini save group data belum dibuatkan metode, langsung kita create metode save group data. Kita hapus, langsung kita kopikan source code-nya. Import class. Setelah selesai dengan void save group data, kita buat metode isi data. Kita buat create metode isi data untuk mengisikan data yang akan kita isi nantinya. Kita copy source code-nya. Langsung import class. OK. Setelah ini semua selesai, kita save all, kemudian kita jalankan run file.
maka akan ini hasilnya. Kita entry baru, kasih contoh, kita beri nama, terus kita kasih alamat dan pesan-kesannya, kemudian kita save pesan atau pesan tersimpan, maka buku tamu selesai. Oke, tutorial untuk buku tamu telah selesai, maka akan dilanjutkan untuk tutorial berikut. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis. Pertama, kita menyiapkan JFrame yang di dalamnya terdapat satu J label, yang kedua J text area. J text area ini gunanya untuk mengisikan teks suatu pertanyaan. Lalu di bawahnya lagi selanjutnya ada J radio button. J radio button ini gunanya untuk pilihan jawaban. Jadi jika user ingin menjawab, kita bisa milih di J radio button. Selanjutnya kita memberikan gambar. Lalu kita membutuhkan 3 button. Yang di sini terserah kalian ingin memberikan nama apa. Lalu pada kuis ini terdapat source. Di dalam source ini terdapat banyak perintah. Yang pertama, kita membuat public class. Selanjutnya, pertama kita membuat linked list. Tidak perlu saya jelaskan karena tadi sudah sebelumnya teman saya sudah menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan penerapannya saja. Linked list. Jadi di button tadi, di button desain kuisnya tadi, kita akan memasukkan suatu metode. Metode init button ini nanti kita isikan 2 metode. Metode isi data dan metode tampil. Di sini, metode isi data berisi semua data yang akan dimasukkan ke dalam pertanyaan tadi. Entah itu pertanyaan atau soal jawaban sama gambarnya. Jadi di metode isi data ini kita nanti isikan parameter soal, parameter gambar, sama parameter jawabannya. Lalu di metode tampil kita akan isikan rumus untuk menampilkan dari semua tadi. Dan selanjutnya kita akan menggunakan J radio button ini dengan catatan J radio button 1 ini set text add get jawaban. Lanjut, ini di parameter koreksi ini kita memuatkan mailing list juga. Jadi jika pilihan user min 1, nanti ini parameternya pilihan user min 1. Jika J radio buttonnya 1, pilihan usernya 0. Jika J radionya button 2, pilihan usernya 1. Jika radio button 3, pilihan user 2, dan selanjutnya. Lalu kunci pilihan user, nilai sama dengan nilai plus 1. Lalu kita membuat jika jawaban benar, maka akan tampil ya setelah tadi kita kembalikan ke return pilihan user. Selanjutnya saya akan menjelaskan di soal kuis ini. Saya akan menjelaskan variabel yang akan dimasukkan di parameter sebelumnya tadi. Dan di yang sebelumnya jelaskan teman saya, pasti kita membutuhkan getter dan constructor. Nah, selanjutnya kita akan coba save all. Ya, kita akan coba save all. Dan coba kita menjalankan semua yang telah dijelaskan tadi. Nah, ini tampilan dari yang semua tadi saya jelaskan. Kita coba jelaskan satu persatu. Ini contoh 1, pertanyaan 1. Ya, kita jawab sembarang, namun langsung next. Nah, oke, jawab dulu. Ini jika kita tidak menjawab akan muncul seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan pergi ke home. Di sini kita akan mendapatkan semua tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Kita akan mencoba satu-satu. Ini di sini ada tadi dari semua jenis pantai yang sudah jelaskan. Ini hasilnya, tampilannya. Nah, ini selanjutnya sampai selesai. Kita kembali ke awal, kita mengisi buku tamu, nama, alamat, pesan dan kesan. Lalu kita entry. Oke. Adalah kuis tadi. Ya, terima kasih. Ya, demikian tutorial dari kelompok kami. Jika ada kurangan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Di sini kami juga masih belajar. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum.